Salam sehat pemirsa, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selama setengah jam ke depan Hidup Sehat akan menemani Anda bersama ragam sajian informasi unik dan menarik seputar dunia kesehatan. Kesehatan mental bisa dipengaruhi oleh banyak hal seperti peristiwa yang terjadi dalam hidup dan kegiatan kita sehari-hari. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan mental, namun yang paling sering terlupakan adalah kita bisa memperbaikinya dengan hal-hal yang sederhana, yaitu mengerjakan aktivitas yang kita sukai atau hobi. Pemirsa, tahukah Anda hobi ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan mental loh? Berikut 4 manfaat memiliki hobi pada kesehatan mental. Pertama, mengurangi stres. Kesibukan sehari-hari yang dijalani memang bisa menimbulkan stres. Karenanya, meluangkan waktu sejenak untuk melakukan hobi menjadi cara agar stres bisa teratasi. Selain menaikkan mood, tubuh akan lebih sehat secara fisik maupun mental. Kinerja otak juga bisa kembali segar dan dapat fokus menjalani kegiatan berikutnya. Kedua, meningkatkan kenyamanan berekspresi. Hobi bisa menjadi sarana seseorang untuk berekspresi, mengungkapkan dirinya sendiri, bahkan mencurahkan isi hatinya. Sebab ada beberapa hobi yang tidak hanya membuat seseorang senang melakukannya, tapi juga menjadikannya kreatif dan mampu mencurahkan ide-idenya. Ketiga, sebagai kontrol emosi. Banyak orang yang menyalurkan berbagai emosi yang dirasakannya dengan menuangkan ke dalam sebuah karya yang ia hasilkan melalui hobinya. Pemirsa, memiliki hobi bisa membantu menjaga kesehatan mental dan fisik. Hobi bisa membantu mengurangi tingkat stres. Bahkan melakukan hobi akan membantu meningkatkan kesabaran dan konsentrasi serta penguasaan emosi dalam diri. Keempat, membangun hubungan sosial. Banyak hobi yang memungkinkan kita bertemu dengan orang-orang memiliki minat yang sama, yang dapat menjadi kesempatan untuk membangun hubungan sosial. Melibatkan diri dalam aktivitas yang kita nikmati dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan kita secara keseluruhan. Pemirsa, dampak kekerasan pada anak seringkali diabaikan, bahkan tak banyak yang menyadarinya. Kekerasan pada anak berisiko pada gangguan kesehatan fisik dan juga mental, hingga mengalami penurunan kualitas hidup loh pemirsa. Hingga kini kekerasan pada anak menjadi salah satu kasus yang memerlukan perhatian lebih. Ada 3 macam bentuk kekerasan orang tua pada anak. Yang pertama, kekerasan fisik. Merupakan jenis kekerasan anak yang paling sering terjadi. Contohnya ialah memukul ataupun melemparkan benda keras. Tanpa disadari, orang tua menggunakan kekerasan tersebut dengan dalih untuk mendisiplinkan anak. Kedua, kekerasan emosional. Hal ini memang tidak melukai anak secara fisik, namun perilaku ini menyerang mental anak. Contohnya seperti kekerasan verbal, yaitu berteriak, mengancam, hingga mempermalukan anak. Ketiga, kekerasan seksual. Perlu diketahui bahwa kekerasan seksual tidak perlu diartikan sebagai sentuhan, seperti mengekspos anak pada konteks seksual termasuk dalam kekerasan seksual. Ketiga bentuk kekerasan pada anak tersebut tentu akan berpengaruh pada kehidupannya ke depan. Dan bagaimana dampak kekerasan pada anak bagi kesehatan mental anak di masa depan? Hidup Sehat akan membahasnya bersama Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kedokteran jiwa, di studio Hidup Sehat hari ini. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Senang sekali rasanya di pagi hari ini dapat menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Rehana Meza, inilah dia Hidup Sehat. Nah pemirsa, di hari ini kita akan membahas mengenai dampak dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap kesehatan mental bagi anak. Nah pemirsa, tapi kita tidak sendiri. Di pagi hari ini kita sudah bergabung dengan narasumber yang sangat luar biasa. Kini ada Dr. Lahargo selaku dokter spesialis jiwa. Dokter, selamat pagi dok, bagaimana kabarnya dok? Kabar baik, salam sehat jiwa. Salam sehat ya dok ya. Nah dokter, ini berbicara mengenai kesehatan mental kepada anaknya, tentunya ada dampak yang yakini orang tua kalau melakukan kekerasan nih dok. Mungkin bisa dijelaskan sebesar apa nih dok dampaknya dan juga pengaruhnya kekerasan orang tua ini terhadap fisik dan juga psikologis dari anak itu sendiri dok? Ya, jadi kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak itu dapat memberikan suatu luka psikologis pada anak. Anak yang mendapatkan kekerasan baik secara fisik, secara emosional, ataupun misalnya dia juga mendapatkan suatu hal-hal yang tidak nyaman dalam kehidupannya, itu memberikan suatu trauma kepada anak. Dan trauma psikologis itu bukan cuma secara psikis saja yang kita rasakan, tetapi sebenarnya trauma psikologis itu memberikan suatu gangguan pada sirkuit saraf di otaknya. Ada bagian-bagian otak dari anak yang terganggu dan itu bisa memberikan dampak pada kehidupannya ke depan.
bisa kemudian memunculkan berbagai respon-respon trauma yang kita kenal sebagai fight, dia jadi lebih agresif dan bisa jadi pelaku kekerasan juga ya di kemudian hari. Ataupun dia menjadi flight, dia menjadi lari, menghindar dan tidak mau untuk kemudian menghadapi masalah atau konflik. Bisa juga dia jadi freeze, emosinya menjadi numbing, menjadi tumpul. Atau dia jadi fawn, dia jadi ingin menyenangkan orang karena takut kemudian tersingkirkan. Respon-respon trauma yang seperti itu seringkali kemudian mengganggu pada performance dan juga relasi dia dengan orang lain. Jadi jelas sekali bahwa kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anak itu bisa memberikan dampak baik fisik maupun psikologis bagi seorang anak. Berarti memang ada dampaknya ya dok ya tersendiri ya. Nah ini juga kita memiliki pertanyaan yang muncul dari Instagram nih dok. Dari Instagram Ayo Hidup Sehat TV One. Nah ini kita akan membaca bersama-sama nih dok. Ada dari Putri Soleniako. Dok, ini kalau orang tua yang lagi marah sama anak suka mukul anaknya, dampaknya apa nih dok? Lalu ada dari Lutfi Figi. Pagi dok, bagaimana cara mendidik anak secara tegas tapi tidak dengan kekerasan? Lalu ada satu lagi nih dok dari Rani, dok kalau kita sebagai anak pernah mendapatkan kekerasan dari keluarga, langkah apa yang harus dilakukan agar mentalnya tidak semakin buruk? Terima kasih dokter. Nah, tanggapan dari dokter, lahanku seperti apa nih dok? Ya, jadi di era yang sekarang ini tentang kesehatan mental itu menjadi perhatian kita gitu ya. WHO tuh menyatakan bahwa 1 dari 7 orang anak dan mereka yang berusia muda itu punya masalah atau gangguan kejiwaan. Dan dari praktek klinis sehari-hari, saya mendapatkan gitu ya bahwa anak dan remaja yang mengalami masalah dengan kesehatan jiwanya ternyata mendapatkan suatu trauma psikologis di masa lalunya. Dan paling sering itu dari orang tuanya. Mereka cerita gitu ya, oh saya pernah dipukul, saya pernah dibentak, saya pernah dimasukin ke WC, saya pernah dimasukkan ke gudang, saya pernah dibanding-bandingkan dengan orang lain, saya pernah nggak diapresiasi pencapaian saya, atau terlalu dituntut untuk sempurna. Nah, ternyata hal-hal yang seperti itu juga merupakan suatu bentuk kekerasan yang bisa menyakiti hati seorang anak dan bisa berdampak tuh kepada kondisi psikisnya ke depan. Sehingga orang tua perlu belajar ya bagaimana melakukan pola asuh yang baik. Karena parenting atau pola asuh itu adalah seni yang tingkat tinggi. Jadi butuh keterampilan, butuh dipelajari. Dan nggak ada sekolahnya juga ya, Re ya. Jadi betul, kita sebagai orang tua itu perlu terus belajar bagaimana kita bisa menerapkan pola asuh yang terbaik. Yang tentunya tanpa kekerasan. Karena kekerasan itu jelas tadi secara bukti itu akan menyakiti anak, terutama menimbulkan luka psikologis yang bisa berdampak jangka panjang ke depannya. Berarti memang ini seharusnya keluarga adalah menjadi tempat aman bagi setiap anak begitu ya dok ya? Benar banget Rey, jadi keluarga itu harusnya jadi tempat aman dan nyaman. Tetapi sekarang banyak saya dapatkan di keluarga justru anak-anak ini tidak nyaman. Tidak mendapatkan sesuatu ketenangan. Bahkan banyak sekarang ini anak-anak itu yang datang udah melakukan cutting, self-harm gitu ya. Waktu saya tanya, kenapa seperti itu? Saya pengen memindahkan dok, nyeri secara emosional saya kepada nyeri secara fisik. Oh, apa penyebabnya? Karena ada trauma dari orang tuanya salah satunya. Ini juga nyambung nih dok, kayak gini ada mitos ataupun fakta kalau orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak ini belum matang secara psikis. Tapi jangan dulu dijawab ya dokter Lahargo, karena pemirsa Hidup Sehat akan kembali setelah jeda berikut ini.